Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusairi. Saya akan membuat video tentang bagaimana pembuatan tugas kecerdasan buatan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusairi dengan NIM 3621100002, kelas TS21C, mata kuliah kecerdasan buatan, dosen pengampu Bapak Muhammad Nazamuddin Dwi Miharja, Eskom Mkom. Di sini saya membuat video terkait tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Muhammad Nazamuddin Dwi Miharja, Eskom Mkom. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai langkah-langkah terkait tugas yang diberikan. Langkah pertama untuk pembuatan tugas UASnya adalah kita mencari data terkait sesuai arahan, yaitu tentang apa yang berhubungan dengan sipil. Di sini saya menggunakan eh, website atau link dari Open Data. Contohnya di sini kayak menggunakan Open Data Jabar. Kemudian eh, kita mencari judul. Setelah kita mencari judul sesuai dengan apa yang kita cari, kemudian kita klik unduh. Nah, yang poin penting di sini adalah unduhnya itu harus eh, file formatnya adalah CSV, jangan Excel ya, karena nanti kita akan masukkan ke Phantom dan ke Visual Code. Kemudian setelah kita unduh datanya, kita simpan datanya, kita download. Nah, di sini saya akan menggunakan file name atas nama file name data. Setelah kita simpan data di folder yang kita inginkan, dilanjut dengan membuka eh, apa filenya Visual Studio Code. Di sini saya memulai untuk ke awal proses, yaitu bagaimana cara mengimport. Yang pertama, kita import dulu Pandas. Di sini saya ketik import Pandas ASPD dan data-data atau rumus yang sudah disampaikan oleh dosen pengampu. Kemudian kita running. Nah, di bawahnya itu yang ada tulisan terminal, ini hasil runningnya. Kalau misalkan udah keluar hasil running seperti ini, kita udah bisa lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian untuk proses selanjutnya, eh, saya di sini mengikuti juga rumus yang disampaikan oleh dosen pengampu Pak Nazamuddin. Kemudian saya ikutin rumusnya satu persatu dari atas sampai ke bawah, sampai ke eh, footer SD Markdown. Nah, di sini setelah proses ini selesai, poin yang paling penting adalah titik koma, tanda petik satu, tanda petik kedua itu harus benar-benar sesuai, harus benar-benar tidak boleh ada satu kata yang salah, apalagi tidak sesuai dan rumus yang tidak benar, karena akan berakibat tidak bisa dirunning. Ketika rumus ini kita masukkan dan memastikan bahwa rumus ini sudah sesuai, kita lanjut proses running dengan cara memasukkan data di sini, mengetik dengan eh, tulisan running, kemudian eh, di sini di PSI ini kita di tugas terakhir ini kita tulis remlit run UAS sesuai file yang kita buat, uas.py, kemudian kita enter dan keluarlah eh,
lokal URL atau network URL. Dari sini otomatis akan berjalan ke eh, apa ke data atau tampilan yang sudah sesuai. Nah, di sini kita sudah menampilkan tampilan. Ini data yang tadi dimasukkan. Ini adalah tampilan yang dari URL tadi. Kita bisa klik tampilan data mentah di sini sesuai data yang saya unduh dari Open Data di Jabar dengan judul yang drainase tadi panjang drainase di beberapa kecamatan di beberapa desa kelurahan. Di sini ada data mentahnya dari kelurahan, desa desa Sukamiskin, kecamatan, jalan sampai ke panjang drainase yang ada di Jalan Puri Dago contohnya misal. Setelah itu kita juga dari hasil visualisasi dari Kodkadi kita bisa pilih salah satu yang kita harapkan misalkan kita pilih desa apa yang nih mau kita lihat grafiknya. Misalkan di Saranten, Bina Harapan. Nah, di sini adalah contoh grafik dari yang tadi dari desa Kelurahan Cisaranten, Bina eh, Harapan. Ini grafiknya. Ini sesuai data yang tadi kita upload di Visual Code. Kemudian contoh satu lagi adalah misalkan kita milih di Kelurahan Sukamiskin. Nah, ini tampilan grafiknya. Hasil dari visualisasi dari apa Visual Code, Visual Studio Code yang tadi kita udah masukkan rumusnya. Kalau misalnya tampilannya udah seperti ini, artinya eh, langkah-langkah dari awal sampai akhir yang kita masukkan itu sudah sesuai dan hasilnya grafik yang apa yang kita harapkan. Dari pembuatan proses awal sampai akhir, saya mengambil kesimpulan bahwasanya eh, ada 6 poin yang saya ambil dari kesimpulan itu. Yang pertama, penjelasan Python dalam membuat grafik dan statistik meliputi beberapa poin penting. Yang pertama, kemudahan penggunaan Python menyediakan sintaks yang sederhana dan intuitif, memudahkan pengguna dari berbagai latar belakang untuk melakukan analisis data dan visualisasi. Kemudian, beragam pustaka. Terdapat banyak pustaka yang kuat seperti Matplotlib, Seaborn, Plotly yang memungkinkan pembuatan berbagai jenis grafik dengan mudah dan cepat. Tiga, analisis data yang akurat yang kuat. Python memungkinkan pengguna untuk melakukan analisis statistik yang mendalam, membantu dalam pemahaman data yang lebih baik. Keempat, kustomisasi dan interaktivitas. Pengguna dapat menyesuaikan grafik sesuai kebutuhan dan menambah elemen interaktif untuk eksplorasi data yang lebih dinamis. Kemudian yang kelima, automatisasi dan efisiensi. Proses pembuatan grafik dan laporan dapat diotomatisasi, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Dan yang terakhir, integrasi yang fleksibel. Artinya, Python dapat dengan mudah diintegrasikan dengan alat lain dan digunakan dalam lingkungan seperti chapter, netbook untuk proses yang lebih menarik. Dengan kata lain, dengan kelebihan-kelebihan ini, Python menjadi pilihan utama dalam analisis data dan visualisasi statistik, memungkinkan pengguna untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna dan mudah dipahami. Demikian pemaparan tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Nazamuddin. Semoga apa yang saya paparkan menjadi bahan referensi bagi teman-teman untuk mencoba mengulik coba mempelajari dari aplikasi Python. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.